weekend ya. Kembali lagi bersama dengan saya, Kizi Jawa. Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, serta yang sedang sakit bisa segera pulih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Akhir pekan ini, mari kita kembali bersama-sama untuk bersaat teduh dengan renungan yang ditulis oleh Ibu Pendeta Mandalaika Dandel yang berjudul Menjadi Berkat Saat Menderita. Teman-teman bisa buka Alkitab dan membaca pasal harian hari ini dari Efesus 3 ayat 8 hingga ayat ke-13 dengan ayat emasnya dari Efesus 3 ayat 13. Saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikian ayat emas hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kamu tahu nggak kalau Paulus pernah dipenjara? Iya, Paulus pernah dipenjara karena menyebarkan Injil yang dianggap meresahkan warga di wilayah Kekaisaran Romawi. Namun, itu tidak membuat Paulus patah semangat dalam pelayanannya. Ketika dalam penjara, Paulus tetap melakukan penginjilan jarak jauh melalui surat yang dikirimkan kepada jemaat-jemaat yang pernah dilayani. Surat Efesus juga diperkirakan menjadi salah satu surat Paulus dari dalam penjara. Jadi, ketika ada dalam penderitaan sekalipun, Paulus tetap memikirkan orang lain yang ia layani. Kebanyakan orang yang mengalami kesusahan atau penderitaan sibuk dengan urusannya sendiri dan tidak mau memikirkan orang lain. Justru tidak sedikit orang yang mengemis perhatian orang lain dan tidak mau tahu dengan penderitaan orang lain. Ternyata manusia itu egois, hanya ingin kepentingannya diutamakan tetapi tidak mau mengutamakan orang lain. Paulus tidak seperti itu. Ia malah memakai masa kurungannya untuk tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Seandainya Paulus tidak menulis surat-surat kepada jemaat yang dilayani, kita akan kekurangan sumber penguatan dan juga pengajaran tentang Tuhan. Kita patut bersyukur karena tulisan-tulisan Paulus ini membawa pencerahan dan juga penguatan iman bagi banyak orang Kristen hingga sekarang ini. Teens, kita diingatkan bahwa hubungan kita dengan Tuhan juga harus dinyatakan dengan hubungan kepada sesama. Paulus juga melakukannya. Ia tidak hanya hidup saleh dan taat kepada Tuhan, tetapi juga berbuat baik kepada siapapun yang pernah bertemu dengannya. Dengan begitu, ia melakukan sikap iman yang nyata, bukan yang semu. Ia rela berkorban demi kebaikan orang lain dan untuk pekerjaan penginjilan. Nah, jadikanlah Paulus sebagai sosok teladan dalam menjalani hidup ya. Kiranya hidupmu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.